Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Dan tak lupa-lupanya kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Irta Sulastri selaku dosen retorika, dan saya hormati teman-teman sekalian. Adapun judul pidato saya ialah mengamalkan surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Kafirun yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, manfaat mengamalkan surah Al-Kafirun yaitu yang pertama, adanya ajakan dalam bertoleransi dalam beragama. Di dalam surat ini menjelaskan tentang ajakan dalam bertoleransi dalam beragama. Kita hendaknya bertoleransi dalam beragama, tapi kita hendaknya mengetahui sebatas mana toleransi tersebut, yaitu jangan sampai terhadap toleransi dalam akidah. Dalam akidah kita tidak boleh bertoleransi sedikit pun, karena akidah merupakan kepercayaan tidak ada toleransinya. Selain itu, surah Al-Kafirun juga mempunyai pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu surat yang sangat ditakuti oleh iblis. Kenapa demikian? Karena surah Al-Kafirun mengajak kita kepada akidah, berpegang teguh kepada akidah, dan menghindarkan dari perbuatan kemusyrikan. Selain itu, surah Al-Kafirun juga merupakan surat seperempat Al-Quran. Maksudnya seperempat Al-Quran yaitu apabila kita membacanya sama kita mengkhatam Al-Quran seperempat Al-Quran gitu. Jadi selama kita membaca surah Al-Kafirun sama saja kita mengkhatam seperempat Al-Quran. Bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran. Dengan itu, maksudnya di sini supaya kita sering membaca surah Al-Kafirun, karena pahalanya cukup besar. Pahala surah Al-Kafirun sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Maka dari itu sering-seringlah kita membaca surah Al-Kafirun. Selanjutnya, mengamalkan surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebelum tidur. Sebelum tidur hendaklah kita membaca surah Al-Kafirun. Karena sebelum tidur, sebelum mata kita tertutup, hendaklah kita membaca surah Al-Kafirun. Dan setelah mata kita terbuka kembali, kita akan terhindari dari kemusyrikan. Surah Al-Kafirun menjelaskan tentang agama tidak ada toleransinya. Di akhir surah Al-Kafirun yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Contoh peristiwa sebelumnya yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu berupa harta dan wanita. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Kenapa demikian? Karena akidah tidak bisa ditawar-tawar. Karena akidah ini tidak bisa ditawar-tawar, maka dari itu marilah kita senantiasa berpegang teguh kepada akidah kita, walaupun itu nyawa taruhannya. Himbauan saya yaitu hendaklah kita mengamalkan surah Al-Kafirun pada zaman sekarang ini, karena banyaknya
fitnah-fitnah dan aliran-aliran sesat, penyembah-penyembah setan, yaitu berupa Illuminati dan fitnah-fitnah Dajjal yang sudah ada walaupun belum secara terang-benerang. Yang telah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, sudah muncullah fitnah-fitnah yang mulai beredar di kaum masyarakat. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berpegang teguh kepada akidah. Seperti halnya di zaman sekarang ini, anak-anak muda sudah diracuni oleh musik-musik, oleh seni dan tantra, melalui pemikiran-pemikiran yang sesat, yaitu melalui musik Korea yang sering kita dengar, yang sering didengarkan oleh kaum-kaum wanita atau kaum-kaum mudi, dan film-film yang membawa kesesatan, yaitu film-film Korea atau biasa disebut dengan drama Korea atau drakor. Oleh karena itu, di dalam musiknya, di dalam film-filmnya tercantum pesan-pesan kesesatan, yaitu kesesatan menyembah selain Allah, yaitu kesesatan menyembah Dajjal, yaitu mata satu, tapi tidak disadari oleh kaum wanita yang mereka dengarkan setiap hari di musik Korea yang mereka tonton setiap hari di film Korea. Itu sebenarnya salah satu rencana dari kaum kafir Quraisy atau kaum Yahudi yang membawa kesesatan manusia ke dalam beragama. Maka dari itu sangat pentinglah surah Al-Kafirun untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita mengamalkan surah Al-Kafirun dengan perkembangan zaman ini. Marilah kita sering-sering berdoa agar kita terhindar dari kemusyrikan dan kekafiran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Fakta biru yansar la'alakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.